Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Ganteng Channel. India dan Sri Lanka itu adalah dua negara bertetangga yang dibatasi oleh lautan. Tetapi ada banyak di antara kita yang tidak mengetahui bahwa antara India dengan Sri Lanka itu pernah dihubungkan oleh sebuah koridor misterius yang sangat besar yang membentuk sebuah jembatan. Koridor yang dimaksud itu tidak diketahui bagaimana ceritanya ada di situ. Banyak sekali ilmuwan yang mengatakan bahwa karena alasan tertentu, faktor alamiah yang ada di sana yang menyebabkan adanya koridor di sana. Tetapi tentu saja kalangan mistik, kalangan agamawan itu mengatakan bahwa itu dibuat oleh manusia. Siapa manusia yang sanggup bikin jembatan sampai sebesar dan sepanjang itu sehingga menghubungkan dua negara yang terpisah oleh lautan? Ya tergantung kita bertanya kepada siapa. Orang-orang muslim di sana punya mitos bahwa yang membangun itu adalah Nabi Adam. Sedangkan orang-orang Hindu kebanyakan di sana menyebut bahwa itu dibangun oleh Sri Rama menggunakan bala bantuan Wanara. Nah, mana yang benar? Saya tidak mengajak Baraya untuk mengambil satu kesimpulan setelah Baraya nonton video ini. Tetapi kita akan sama-sama menguji bagaimana kemampuan nalar dan kritis kita dalam memahami sebuah informasi. Jadi ayo kita mulai. Dalam epik Ramayana diceritakan bahwa Sri Rama, tokoh utama dalam epos ini, adalah seorang pangeran yang sangat luar biasa baik. Fisiknya sempurna, tampilannya sempurna, mental moralitasnya juga sempurna, dan yang semacam itu. Dia memiliki seorang istri yang sangat cantik yang namanya Dewi Sita. Ketika mereka berdua dalam satu momen ada di hutan gara-gara masalah pengasingan atau hal yang semacam itu, Sita diculik oleh raja raksasa yang bernama Rahwana. Rahwana membawanya ke negeri yang disebut sebagai Alengka atau Lengkapura. Dan karena itu ada di seberang lautan, maka sulit sekali bagi Sri Rama untuk bisa menjangkaunya. Sri Rama akhirnya membutuhkan bantuan banyak sekali wanara, spesies kera tetapi sangat cerdas, untuk membangun jembatan dari batu, dari tanah, untuk menghubungkan antara wilayah yang dipijaknya itu ke tanah Alengka. Setelah jalan jembatan yang dimaksud itu tercipta, akhirnya Sri Rama berhasil menembus kerajaan Alengka dan kemudian membunuh Rahwana untuk kemudian mengambil istrinya. Versi akhir dari cerita ini berbeda-beda, ada yang sad ending, ada yang happy ending. Tetapi bagaimanapun ceritanya, di situ dikabarkan tentang adanya jembatan. Kapan itu terjadi? Dalam epos Ramayana itu digambarkan latarnya terjadi zaman Tetra Yuga, yaitu sekitar 2 jutaan sampai 100.000 tahun yang lalu. Kalau misalkan kita harus membaca ini secara literal, maka ini adalah sesuatu yang menarik. Artinya 2 juta tahun yang lalu ada manusia, Homo sapiens seperti kita sekarang, yang bersekutu dengan wanara, spesies kera yang cerdas. Jadi setengah manusia purba mungkin. Jadi apakah ini cukup membuka imajinasi kita? Sebentar dulu kita temukan satu versi yang lainnya. Dalam versi orang-orang Islam di India itu dikatakan bahwa Nabi Adam itu dijatuhkan ke bumi beserta istrinya Siti Hawa karena dia telah melakukan sesuatu yang dianggap sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Maka sebagai penghukuman dia jatuh ke bumi terpisah dengan Siti Hawa. Hawanya ada di satu tempat di Timur Tengah, sedangkan Adam jatuhnya ke Sri Lanka. Berupaya untuk menemukan Hawa, maka Adam itu kemudian membangun sebuah jembatan dari Sri Lanka sampai dataran India. Jadilah jembatan yang dimaksud itu. Dan menariknya adalah bahwa di Sri Lanka itu sekarang ada sebuah gunung tertinggi di Sri Lanka, itu puncaknya itu ada sebuah jejak telapak kaki yang sangat-sangat besar. Jejak telapak kaki itu panjangnya sekitar 1,8 meter dan lebarnya sekitar 1 meter. Jejak telapak kakinya doang, satu sih tapi cukup besar, dan itu sekarang dianggap sebagai tempat suci buat orang Islam, buat orang Hindu, Buddha, buat orang Kristen. Nah, setelah Adam berhasil untuk membuat jembatan itu, akhirnya Adam bisa sampai ke India, dan dari India bisa melanjutkan perjalanan untuk menemukan Siti Hawa, dan keduanya bertemu di wilayah yang sekarang adalah Saudi Arabia.
Nah, ceritanya seperti itu. Dua cerita itu memiliki perbedaan yang sangat besar dan sangat mendasar. Tetapi ada satu objek di sini yang sama, yaitu jembatan. Walaupun pada kisahnya digambarkan satu orang mengatakan bahwa jembatan itu dibangun dari India ke Sri Lanka dan yang satu lagi dari Sri Lanka ke India, tetapi pada faktanya memang diceritakan ada jembatan di situ. Nah, kalau kita datang ke sana sekarang, maka kita masih akan menemukan jembatan itu. Ya, jembatan itu memang sudah rusak. Ada bolong di mana-mana dan sebagian besar sudah ditenggelamkan atau sudah tenggelam. Tetapi jembatannya masih bisa dilihat dengan sangat baik. Jembatan itu panjangnya sekitar 30 km dan lebarnya itu sangat bervariasi. Tetapi yang jelas wujud jembatannya masih terlihat seperti itu. Para ilmuwan tentu saja tidak menerima kalau misalkan itu dianggap sebagai buatan Adam atau buatan Sri Rama. Tetapi yang jelas media-media hari ini di Indonesia itu cenderung untuk menyebut bahwa itu adalah hasil buatan Nabi Adam atau Sri Rama. Saya nggak tahu alasan media-media masa di Indonesia seperti itu, cuman yang pasti ini ini mah pengamatan saya pribadi, entah aslinya begitu ya, tapi pengamatan saya pribadi, dulu media-media massa di Indonesia itu cuman Viva News atau yang segrup dengan itu yang berani untuk memaparkan hal-hal yang cenderung mistik, cenderung misterius gitu, yang seperti itu. Nah, sekarang saya lihat Kumparan atau Liputan 6 dan sebagainya juga memberitakan hal itu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang jembatan Adam atau jembatan Rama, maka mereka mengarahkan pandangan penontonnya itu kepada kesimpulan-kesimpulan yang lebih mistik, yang lebih klinik gitu, yang lebih religius atau spiritual begitu. Tetapi harus digarisbawahi bahwa para ilmuwan tentu saja menolak itu. Apa alasannya? Karena mereka tidak memiliki alasan untuk memasukkan itu ke dalam dalil-dalil ilmiah. Misalkan bahwa itu dibuat sekitar 1 juta tahun yang lalu, itu tidak bisa memberikan kepada mereka sebuah penjelasan atau landasan bahwa itu dibuat oleh manusia, dan bahwa itu ukurannya begitu panjang 30 km itu juga tidak memungkinkan para ilmuwan untuk memikirkan ada manusia 1 juta tahun yang lalu yang bisa membuat jembatan sampai sebesar itu atau sampai sepanjang itu, kan begitu ya. Tetapi uniknya lagi adalah kendati para ilmuwan meyakini dan menyepakati bahwa itu tidak ada unsur kliniknya, itu adalah buatan alam, tetapi mereka juga tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa memberikan alternatif jawaban secara ilmiah. Jadi lah, itu adalah buatan alamiah kata mereka ya. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang sepakat atas satu jawaban tertentu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah punggung laut misalkan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sisa-sisa daratan dari India dan Sri Lanka yang memang seharusnya bersatu. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah atol. Jadi semacam gugusan kepulauan yang muncul gara-gara terumbu karang atau yang semacam itu. Dan banyak sekali saya sudah berusaha untuk mengkompilasikan hipotesis-hipotesis terkait dengan jembatan Adam ini, dan ada sekitar 8 hipotesis terkait dengan apa sesungguhnya bentang alam yang ada di sana, yang menunjukkan bahwa walaupun para ilmuwan tidak sepakat bahwa itu adalah hasil dari cerita-cerita mistik atau cerita-cerita klinik atau cerita-cerita religius, tetapi mereka juga tidak bisa menjelaskan kenapa ada bangunan atau struktur seperti itu di dasar laut yang bentuknya menyerupai koridor atau jembatan. Lah, lalu kenapa juga tidak ada penjelasan ilmiah terkait dengan hal ini? Ya, bukannya tidak ada, sekali lagi ada, tetapi tidak disepakati dan kebanyakan baru hipotesis-hipotesis. Dan kenapa juga seperti itu? Karena India itu kurang lebih sama seperti Indonesia dalam hal penelitian ilmiah, dalam hal kegiatan-kegiatan akademis. Mereka itu ya adik kakak lah sama kita gitu ya. Jadi koridor atau jembatan yang dimaksud itu minim sekali untuk dieksplorasi, minim sekali untuk dicari penjelasannya kenapa bisa seperti itu gitu. Dan kalaupun ada penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal itu, biasanya dikait-kaitkan dengan agama. Bahkan profesor-profesor di sana ketika meneliti itu ya biasanya dikaitkan dengan agama, dan ujung-ujungnya adalah ya jembatan Rama lagi atau hal yang semacam itu. Misalkan bahwa usianya sama dengan zaman Tetra Yuga dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa ini benar atau salah, cuman maksudnya kita tidak bisa menemukan jawaban yang benar-benar akademis, yang pure akademis gitu terkait dengan jembatan Adam kalau penjelasannya itu berasal dari sana gitu, karena semuanya dikaitkan dengan agama. Bahkan misalkan kemarin itu ada upaya dari beberapa kelompok untuk menggerus
atau membongkar sebagian dari jembatan Adam itu. Alasannya adalah kapal-kapal dagang yang melintasi wilayah itu terpaksa harus memutar mengelilingi Sri Lanka karena memang terbentur oleh jembatan itu. Walaupun jembatannya sudah terendam oleh air, tetapi untuk kapal-kapal besar kan mentok di situ. Jadi harus muter. Nah, upaya untuk menerobos atau membongkar sebagian dari jembatan itu diprotes keras oleh orang-orang India atas dasar motif-motif agama. Ya begitu ya, jadi lebih kurangnya seperti itu. Tapi saya juga mau kasih sedikit penjelasan terkait dengan agama ya. Jadi gini Baraya, kalau misalkan kita menelaah itu dalam sudut pandang agama, maka ini pun sebenarnya tidak ada landasan yang memberikan kepada kita keyakinan yang kuat. Misalkan dalam tradisi Hindu ya, dalam tradisi Hindu itu memang dijelaskan bahwa Sri Rama itu membangun jembatan menuju Alengka atau Lengkapura. Tetapi tidak pernah disebutkan secara geografis atau tidak ada penjelasan geografis dari epos Ramayana di mana ia berada. Jadi itu bisa di mana saja gitu maksudnya. Terus banyak juga para ilmuwan yang berpikir bahwa kan Sri Rama itu adanya di India Utara. Ada di Ayodhya itu kan sekitar Mohenjo-daro Harappa, sekitar Pakistan yang sekarang itu ya, sekitarnya di situ. Jadi kalaupun dia harus menjelajah ke tempat yang jauh, maka dia tidak mungkin sampai ke pantai yang menembus kesananya itu ke Sri Lanka, itu nggak mungkin. Yang paling mungkin itu adalah Sri Rama sampai ke Sungai Godavari. Dan sungai itu adalah sungai yang sangat besar dan pada zaman yang lampau biasanya dijadikan sebagai batas antar negara, perbatasan negara atau perbatasan kerajaan-kerajaan. Nah, mungkin saja yang dimaksud dengan laut itu bukan benar-benar laut Alengka itu, tetapi laut yang berupa sungai. Bisa saja sih seperti itu. Kalaupun Baraya misalkan menganggap bahwa cerita saya ini adalah cerita yang ya ngaco gitu, tapi referensinya memang kuat terkait dengan hal ini. Ada penelitian khusus terkait dengan hal ini. Atau ada juga yang menyebut bahwa kerajaan Sri Rama itu kan ada di utara dan wilayah Alengka yang dimaksud itu adalah wilayah di sekitaran Madhya Pradesh. Jadi masih India agak utara juga, tengah tapi agak utara juga. Nah, dengan penjelasan ini kita tidak mengambil kesimpulan apapun kecuali bahwa kita tidak benar-benar tertutup untuk menyebut bahwa Alengka itu adalah Sri Lanka. Kita susah sekali untuk mengambil kesimpulan ke arah sana karena sebagian besar data-data arkeologis dan folklore menyebutkan bahwa Sri Rama itu adanya di utara dan kemudian dia datang ke Alengka itu bukan berarti Sri Lanka nyebrang laut. Begitu. Maka jembatan yang dimaksud pun seharusnya bukan dicari di Sri Lanka, tetapi dicarinya di Sungai Godavari. Begitu. Itu adalah penjelasan akademis yang tentu saja tidak populer di kalangan masyarakat awam di India. Tapi penjelasannya seperti itu. Begitupun dengan penjelasan Islam yang menyebut bahwa Adam ada di situ dan lain sebagainya. Ini justru memiliki pijakan yang jauh lebih lemah lagi karena sumber-sumber terkait dengan hal ini itu adalah sumber-sumber cerita rakyat atau hadis-hadis yang tidak terkonfirmasi dan sebagainya. Ada sih memang seorang ilmuwan Al-Biruni yang percaya bahwa jembatan Adam itu memang dibuat oleh Adam. Tetapi betapapun kita memang harus menghormati kecerdasan Al-Biruni, kita tidak menemukan penjelasan atau dalil yang spesifik menjelaskan bahwa Adam memang jatuhnya di Sri Lanka, kemudian dia bikin jembatan dan sebagainya. Kan Baraya nggak pernah menemukan sebuah riwayat bahwa Adam itu nyebrang lewat jembatan gitu kan, nggak ada seperti itu. Itu hanya cerita rakyat. Jadi maksud saya adalah bukan mengajak Baraya untuk meragukan agama, cuman dalam konteks agama pun ini sesungguhnya adalah landasannya itu tidak terlalu kuat. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak menemukan sebuah kesimpulan. Artinya misteri ini tetap menjadi sebuah misteri. Kalau Baraya misalkan menemukan di media-media mainstream di Indonesia yang mengarahkan kita pada satu kesimpulan tertentu, saya yakinkan bahwa itu adalah kesimpulan berdasarkan media gitu, bukan kesimpulan berdasarkan kajian akademis, karena sampai sejauh ini kita memang masih mentok dalam artian baik dalam agama maupun dalam sains ini belum ada sebuah penjelasan yang pasti. Secara sains mereka benar-benar belum bisa menentukan kalaupun itu terjadi secara alamiah bagaimana ceritanya koridor itu bisa ada di situ, dan kalau misalkan kita ngambil dalam sudut pandang agama maka sumber-sumber agama terkait dengan hal itu adalah sumber-sumber yang sangat bisa diperdebatkan. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal video ini tidak untuk menyimpulkan sesuatu, tetapi mari sama-sama kita bernalar dan berkritis, kita uji kemampuan literasi kita selama ini,
kita bangun hipotesis. Jadi Baraya silakan tulis di kolom komentar, menurut Baraya ini sesungguhnya apa? Apakah buatan manusia, buatan Adam, buatan alien, atau ada ikan yang sangat besar yang ada di sana, dan lain sebagainya? Silakan Baraya ajukan hipotesisnya di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.